Mas Tope, Mas Bagas, dan juga Mas Sadana Agung. Tepuk tangan dong untuk mereka bertiga, teman-teman. Sangat terhibur dengan penampilan kalian, tapi di sini kita pengen tahu ada bagian lucu apa, atau mungkin di dalam prosesnya ada spontanitas yang kalian bertiga akhirnya keluarkan nggak? Mas Bagas dulu, silakan Mas Bagas. Halo. Di sini kalem ya. Spontanitas sih banyak ya sebenarnya, karena kita banyak brainstorming ya, diskusi untuk mengenai dialog yang bakal kita bawain. Nih jatuhnya gimana, Mas Dana gimana, Nopek gimana. Jadi banyak saling berbagi pikiran buat nentuin ini mau dibawa kemana nih larinya nih. Tentunya tetap banyak spontanitas yang terjadi sih. Kadang celetukan-celetukan yang nggak terduga, kadang keluar gitu aja. Yes, tapi bertiga jadinya sering ngobrol ya untuk masing-masingnya ya. Pasti sering ngobrol. Ya. Terutama Mas Dana nih, Mas Dana yang selalu jadi titik tengah buat kita semua buat mau di kemana ini. Mungkin Mas Dana bisa menjelaskan. Luar biasa. Gimana Mas Dana Agung, boleh dijelaskan gimana? Iya, seperti yang dibilang Bagas tadi ya. Mas Tata juga ngasih ruang sih Mas. Setiap kali ada adegan sesuatu, sejujurnya sih secara naskah dari Mas Tata juga udah dibangun untuk diisi komedinya tuh enak banget gitu. Ya. Jadi ketika kita mau ngembangin juga makin enak lagi. Akhirnya ya ruangnya nyaman sekali gitu. Meskipun sih saya di awal sempat ngira kayak saya diundang lagi pasti buat ngisi actionnya nih gitu. Tadi ada actionnya, ada intens sekali. Maksudnya dipakai gitu kemampuan bela diri saya gitulah gitu. Cuman ternyata sama Mas Tata tahan dulu itu, sisi itu tahan dulu. Tahan dulu, belum selesai Mas Dana, karena Mas Dana di sini dari waktu maghrib pertama, di waktu maghrib kedua juga ada sama-sama berperan sebagai Hansip. Iya. Nah itu gimana pada saat dipercaya sama Mas Sunil, Mas Sunar, dan Mas Tata? Waktu di kontak Mas Tata di awal sih ketika dan apa kabar, saya langsung jawab kosong Mas, siap. Standby gitu, saya udah tahu udah pasti ini. Baru apa kabar ya? Udah apa kabar, udah langsung tahu saya udah. Waktu maghrib 2 ini saya langsung kebayang gitu. Apalagi ketika kepercayaan sih jadi kepercayaan besar lah buat saya dari Mas Tata sebagai kamu ini jadi apa Mas? Jadi Hansip lagi. Ini timelinenya kapan? 20 tahun lagi. Jadi tua saya pikir kan. Ternyata jadi anak saya sendiri. Kalau yang satu namanya Pak Amin, yang kedua Pak Aman, artinya saya masih ada jatah Amin, Amon, sama Umun ya. Jadi waktu maghrib 3, 4, 5 ya Pak ya. Standby, udah standby. Udah standby ya. Udah standby. Ada jatah 3 nama lagi masih lumayan. Tapi ada yang bisa tebak nggak perbedaannya Hansip di waktu maghrib 1 dan 2 apa? Benar ya. Itu sebenarnya habis makan Bu, jadi cuman nggak digel. Tepuk tangan dong buat Mas Sadana Agung, terima kasih. Mas Nope, gimana Mas Nope? Karena tadi ada adegan intens juga kan? Iya, Mas. Di sini ini gimana Mas ngobrol acting dengan didirect oleh Mas Tata dengan teman-teman cast yang lain? Senang saya ini jadi bagian dari film Waktu Maghrib 2 ini, senang. Apalagi sutradaranya Pak Tata Mas. Sutradara idola saya. Saya dari kecil lahir langsung Tata. Saking saya cintanya sama Pak Tata. Bukan Oe ya. Saya dari kecil udah minta titimain Tata. Dan ternyata pada saat di lokasi gimana di direct sama Mas Tata? Pak Tata ini saya pikir, saya kan takut loh, geter loh. Pak Tata sutradara box office loh Mas. Iya. Apakah saya nanti akan cut, kurang gini. Ternyata saya diberi ruang Mas. Saya bisa leluasa main. Mantap. Saya besar kepala. Ceritain dong ada pengalaman seru nih kata Bagas nih. Saking saya sering dipuji Pak Tata sampai saya lalai. Ada satu scene saya retake 20 kali. Terlalu gak bagus dipuji. Retake sampai kru itu capek. Gitu Mas. Tapi pengalaman syutingnya menyenangkan dan ketagihan ya syuting sama Rapi Film sama Mas Tata. Ketagihan saya. Jadi kalau Mas Dena tadi ada beberapa kesempatan lagi, Amin, Aman. Ada 6 Mas Dana malah. Yang kurang tuh Oman Mas. Oman. Suka memang saya. Tepuk tangan buat Mas Tompe, terima kasih.